Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel LWS Jefly. Kali ini kita akan update kembali perkembangan terkini dari sirkuit Mandalika, dimulai dari pengerjaan dari pagi sampai dengan sore hari ini. Dan seperti biasa kita akan memasuki zona sirkuit melalui sisi barat dari tikungan yang ke-15, atau tepatnya di sekitaran dari drainase induk yang ke-8, dan langsung menuju ke arah trek lurus. Oke, kita sudah sampai di trek lurus yang memiliki panjang 700 meter dan memiliki lebar 15 meter. Dan untuk aktivitas pengerjaan di sore hari ini terlihat untuk alat berat sedang melakukan pengerukan di sisi kiri dari area pit lane. Kemudian untuk capaian yang lain, kita akan melihat juga untuk capaian dari area pit lane yang terus dilakukan pengerjaan hingga menuju ke arah tunnel pertama. Dan kita akan juga mengambil visual dari sisi kanan dari balik dari concrete barrier melihat ke arah sisi kiri dari track line. Dan teman-teman saksikan juga untuk aktivitas pengerjaan yang ada di sini masih difokuskan di area dari pit lane. Kemudian untuk area pedok yang masih terus dilakukan pembersihan atau lane clearing di area pedok ini. Dan kita sudah berada di sisi kanan melihat ke arah dalam dari track line. Seperti inilah untuk aktivitas pengerjaan di sore hari ini. Kemudian kita akan lanjut menuju ke arah sayap kiri dari tunnel pertama. Dan sebelum kita sampai di sayap kiri di tunnel pertama ini, kita perhatikan di sini untuk aktivitas pengerjaan di sore hari masih terus berlanjut. Sedang terlihat untuk aktivitas penimbunan dan pemadatan di area penanaman dari sistem drainase atau penanaman pipa besar yang ada di sisi kiri dari track line yang ada di trek lurus ini. Kemudian kita lanjut menuju ke arah sayap kiri. Seperti apa untuk capaian yang ada di hasil penimbunan di sayap kiri dari dinding dari retaining wall yang ada di sini. Kita pastikan untuk hasil penimbunan sudah sangat signifikan seperti ini, teman-teman saksikan. Kemudian setelah ini kita akan menuju ke arah bagian sisi kanan dari terusan tunnel pertama. Kita langsung saja melihat bagaimana capaian yang ada di sana, dan kita perhatikan untuk aktivitas pengerjaan di sekitaran dari sayap kanan di tunnel pertama ini. Jadi seperti inilah untuk aktivitas pengerjaan di bagian dari sayap kanan di tunnel pertama ini. Masih terus dilakukan untuk pengecoran dari sistem drainase yang terus terkoneksi melewati nanti dari badan tunnel yang pertama. Dan di sini untuk genangan air masih terus dilakukan pengurasan. Kemudian untuk genangan air yang ada di sisi kiri dari terusan tunnel pertama di bagian sayap kanan ini sudah terlihat mengering di bagian sisi kiri, dan nanti akan dilakukan untuk penimbunan di sisi kiri dan kanan di retaining wall yang ada di sayap kanan di terusan pertama atau tunnel pertama ini. Oke, kita lanjut menuju ke arah tikungan yang pertama. Namun sebelum kita sampai di sana, kita perhatikan di sini untuk aktivitas pengerjaan masih terus berlanjut di area dari service road bagian kiri dari track line yang menuju ke arah tikungan yang pertama. Terlihat untuk alat berat grader yang masih terus meratakan material tanah hingga nanti akan dilakukan pengoneksian antara outer lane yang ada di tikungan yang pertama menuju outer lane yang ada di trek lurus menuju ke arah tikungan yang pertama.
Kemudian seperti biasa kita perhatikan di sini untuk aktivitas pengerjaan terlihat sudah tidak ada, di mana untuk capaian yang ada di tikungan yang pertama ini dari perakitan konkret barrier maupun penghamparan dari gravel bed, dan untuk pelapisan frame coat dan untuk pengaspalan lapisan pertama sudah dilakukan, hingga nanti akan dilanjutkan kembali untuk pengaspalan lapisan pertama di sebelum tikungan yang kedua, ketiga dan keempat yang sudah dilakukan pelapisan frame coat. Dan kita akan menuju ke arah drainase induk yang ada di tikungan yang keempat, yang teman-teman ketahui sudah dilakukannya untuk pengurasan dan penimbunan akan dilakukan segera di drainase induk yang ada di tikungan yang keempat ini. Kita langsung saja perhatikan untuk capaian yang ada di drainase induk yang ada di tikungan yang keempat. Jadi untuk drainase induk yang ada di tikungan yang keempat ini, di bagian sisi kiri dari video ini sudah dilakukan penimbunan dan akan terus dilakukan penimbunan di bagian sisi kiri dan kanan dari drainase induk yang ada di tikungan yang keempat ini. Dan kita akan lanjut melihat bagaimana capaian yang ada di tikungan yang kedua, ketiga dan keempat. Untuk aktivitas yang masih terus dilakukan di area tikungan yang ketiga dan keempat ini, masih dilakukannya untuk pengerjaan di area inner lane surface bagian kanan dan bagian round up di sisi kanan dari tikungan yang ketiga menuju ke arah tikungan yang keempat. Kemudian untuk capaian yang ada di tikungan yang keempat, teman-teman saksikan untuk pelapisan dari frame coat yang sudah dilakukan melewati dari tikungan yang keempat menuju ke arah tikungan yang kelima. Jadi teman-teman, kita akan sedikit lama di antara tikungan yang kedua, ketiga dan keempat, bahkan yang kelima ini kita saksikan untuk aktivitas pengerjaan masih sangat banyak terus difokuskan untuk pengerjaan dari pelapisan subbase maupun untuk pengikisan dari subbase. Dan teman-teman saksikan di sini untuk pelapisan frame coat yang terus dilakukan hingga menuju ke arah tikungan yang kelima. Dan di sini untuk persiapan kembali untuk dilakukan dari pelapisan frame coat yang terlihat di sini untuk alat atau tangki yang membawa cairan dari aspal panas, hingga nanti akan dilakukan penyambungan dari pelapisan frame coat yang terpotong menuju ke arah tikungan yang kelima. Jadi untuk pengerjaan di sirkuit Mandalika ini memang betul difokuskan untuk di area track lane, di mana sirkuit Mandalika ini yang sering terjadi akibat kendala hujan yang terus mengguyur dari sirkuit Mandalika, hingga untuk pengerjaan yang sebelumnya harus dengan berat hati dilakukan pengulangan atau perbaikan kembali sehingga nanti akan menghasilkan untuk hasil yang maksimal. Nah, teman-teman perhatikan di sini untuk antrian dari dam tronton yang membawa material dari pelapisan subbase yang terus terparkir. Kemudian kita melihat di sini di track line yang menuju ke arah tikungan yang ke-7 terlihat untuk alat cold milling yang terus berjalan menuju ke arah tikungan yang ke-7 untuk mengikis dari lapisan subbase yang rusak kembali, dan nanti akan dilakukan perbaikan dan akan dilakukan untuk pelapisan subbase dan pelapisan frame coat, dan dilanjutkan dengan pengaspalan lapisan pertama. Kita lanjut kembali melihat aktivitas pengerjaan penimbunan di sisi kanan dari terusan tunnel kedua. Terlihat untuk aktivitas dari para pekerja maupun dari aktivitas alat berat yang masih melakukan penimbunan di sisi kiri dan kanan dari retaining wall yang ada di terusan kanan di tunnel yang kedua ini. Kita perhatikan di sini. Kemudian kita akan melihat bagaimana capaian pengerjaan dari pengecoran di area sisi kiri atau sayap kiri di tunnel kedua yang terus dilakukan untuk aktivitas pengecoran lantai dasar dari terusan di tunnel kedua di sayap kiri ini.
Teman-teman bisa perhatikan di sini aktivitas pengerjaan yang ada di sayap kiri di tunnel yang kedua. Terlihat untuk aktivitas pengecoran yang teman-teman saksikan di sini, beberapa dari truk mixer yang terparkir untuk siap melakukan pengecoran di pondasi dari terusan sayap kiri di tunnel yang kedua ini. Sambil kita berputar, kemudian kita akan melanjutkan melihat bagaimana capaian yang ada di tikungan yang ke-8, 9, dan 10. Dimulai dari tikungan yang kedua, ketiga, bahkan sampai dengan tikungan yang ke-8 ini, teman-teman saksikan untuk aktivitas pengerjaan sangat ramai, di mana di sini di tikungan yang ke-8 menuju ke arah tikungan yang ke-9 terlihat untuk difokuskan untuk pengerjaan dari pembentukan jalan dari trackline yang ada di tikungan yang ke-8 menuju ke arah tikungan yang ke-9. Teman-teman bisa saksikan, dan nanti akan terkoneksinya antara tikungan yang ke-9 yang terpotong menuju ke arah tikungan yang ke-8. Sambil kita memperhatikan di sini, kita perhatikan juga untuk capaian yang ada di trackline yang menuju ke arah tikungan yang ke-10, di mana untuk persiapan di bagian sisi kanan dari inner lane tinggal dilakukan pengaspalan, kemudian untuk penanaman rumput dan pengaspalan lapisan pertama sudah dilakukan, kemudian untuk peletakan dari konkret barrier yang ada di outer lane service road bagian kiri di trackline yang menuju ke arah tikungan yang ke-10. Baik, kita lanjut kembali untuk melihat aktivitas pengerjaan di sebelum tikungan yang ke-11. Terlihat untuk alat pembawa dari box culvert yang akan diperuntukkan sebagai drainase yang ada di bawah tebing yang ada di antara tikungan yang ke-11. Teman-teman perhatikan di sini sambil kita mengambil visual ke arah dalam dari trackline yang ada di tikungan yang ke-11 ini. Dan kita akan menuju ke arah tikungan yang ke-12, lanjut untuk memperhatikan dan melihat capaian yang ada di tikungan yang ke-12. Dan sebentar lagi kita sampai di tikungan yang ke-12. Teman-teman ketahui untuk capaian yang ada di tikungan yang ke-12 ini, di mana untuk penanaman rumput di sisi kiri dan untuk peletakan dari konkret barrier yang sudah terjajar rapi di bagian sisi kanan dari inner line, dan nanti tinggal dilakukan untuk pemasangan dari kerangka besi yang menandakan bahwa pagar pembatas ini sudah siap untuk dipergunakan. Dan nanti kita akan melihat juga capaian yang ada di tikungan yang ke-13 melewati dari gravel bed yang sudah dihamparkan di trackline yang menuju ke arah tikungan yang ke-13 ini. Teman-teman perhatikan untuk pengerjaan di sini sudah tidak ada, kemudian nanti akan dilanjutkan untuk pengoneksian antara trackline yang menuju ke arah tikungan yang ke-13 yang terpotong karena adanya dari drainase induk. Tapi teman-teman perhatikan di sini untuk drainase induk sudah tertimbun dengan sempurna. Dan sekarang kita sudah berada di tikungan yang ke-13, tepatnya di posisi sebelah kiri dari tikungan yang ke-13, memfokuskan untuk pengerjaan yang ada di bagian kanan dari tikungan yang ke-13 dan 14, di mana pengerjaan dari inner line service road bagian kanan terus dilakukan, dan kita akan menuju ke arah drainase induk yang ke-8, di mana kita akan melihat juga untuk capaian pengerjaan dari penimbunan yang ada di drainase induk yang ke-8 ini di sisi kanan seperti apa. Dan teman-teman saksikan di sinilah bentuk atau progres atau capaian yang ada di drainase induk yang ke-8 ini. Untuk hasil penimbunan sudah sangat signifikan, dan nanti tinggal akan terkoneksi antara tikungan yang ke-14 menuju ke arah tikungan yang ke-15. Oke, kita lanjut menuju ke arah tikungan yang ke-15, 16, dan 17, di mana di sini difokuskan untuk penanaman sistem dari drainase, yaitu penanaman wish beton maupun penanaman dari pipa optik
dan pengerjaan bagian dalam dari service road bagian dalam di tikungan yang ke-15, 16 dan 17 maupun peletakan dari konkret barrier yang sudah dilakukan di outer lane service road bagian kiri dari tikungan yang ke-16 dan 17. Dan teman-teman, sekaligus kita akan memperhatikan juga untuk capaian yang ada di area pedok, di mana teman-teman ketahui untuk area pedok masih terus dilakukan lane clearing hingga nanti untuk area pedok ini akan rata dengan tanah. Namun untuk informasi untuk makam yang ada di sini akan segera dilakukan relokasi juga, teman-teman saksikan. Dan nanti kita akan lanjut menuju ke arah gerbang sisi barat dari sirkuit Mandalika yang sedang dilakukan pengerjaan, di mana nanti di sanalah tempat atau akses masuk dari sirkuit Mandalika ke dalam atau zona dari sirkuit Mandalika. Dan teman-teman, cukup sekian dulu untuk progres dan capaian di sore hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai dengan akhir. Tentunya tanpa ada dukungan dari teman-teman, channel ini tidak akan berkembang dengan baik memberikan update terkini dari sirkuit Mandalika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasi semeton. Salam MotoGP.